Berbicara tentang pendidikan Indonesia, dari mana kita memulainya? Kita harus kenalan dulu dengan pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Ya, intinya menurut saya pribadi sih, pendidikan ini adalah upaya untuk membuat manusia yang baik, pintar, dan terampil. Simpel saja ya. Di negara kita ini, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita? Tentunya sangat banyak ya. Nah, di video kali ini, kita akan mulai memahami upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari yang paling dasar. Oke, kita mulai saja. Pendidikan kita menurut para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana cara pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia kita? Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang apa yang mengatur tentang sistem pendidikan kita? Sistem pendidikan kita itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, kita mendapatkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional kita yang lebih terperinci, yaitu dalam pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan ini, maka secara terstruktur pendidikan di Indonesia mewajibkan semua penduduk mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Secara umum, pendidikan di Indonesia diatur dalam jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Dalam jalur pendidikan formal, di bawah wewenang pemerintah, terdapat beragam jenis pendidikan bergantung pada kekhususan tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu satuan pendidikan yang bersangkutan, seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Wajib belajar yang diwajibkan oleh pemerintah kita termasuk dalam jenis pendidikan umum, dan sudah seharusnya kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jenjang pendidikan formal yang dapat ditempuh adalah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain jalur pendidikan formal, ada juga jalur pendidikan non-formal, seperti lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, taman penitipan anak, lembaga kursus, sanggar, serta satuan pendidikan yang lain yang sejenis. Dan jalur pendidikan informal yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau biasa disebut pendidikan keluarga. Sekarang kita sudah tahu kan gambaran umum pendidikan Indonesia? Karena pendidikan itu terdiri dari beragam jenis tergantung kekhususannya, maka sebutan untuk orang yang mendidik dan mengajari kita itu juga ada beragam. Contohnya, ada yang disebut guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya. Sekian video saya kali ini. Tetap jadi orang yang terdidik.